Selamat hari Sabat kepada kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada hari Sabat ini Tuhan kami dapat berkumpul di jemaat-Mu untuk memuji nama-Mu Tuhan dan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap persatu kami Tuhan sepanjang kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua, dan selama ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Baiklah, sebelum itu saya perkenalkan dahulu, nama saya Marilyn Annabelle Mutinin, dan saya sekarang berada di Semenanjung, Perak, sebagai seorang pelajar sarjana muda pendidikan di Sultan Idris, University Pendidikan Sultan Idris. Dan hari ini merupakan jadwal saya untuk memberi khotbah. Saya lebih suka untuk memanggil khotbah itu sebagai perkongsian saya, sebab kita sama-sama belajar. Oke, hari ini saya akan mengungsikan satu sharing yang bertajuk mengapa Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita semua sebagai manusia. Persoalan dia, mungkin kita pernah bertanyakan kenapa kita ada masalah sepanjang kita berada di bumi ini, sedangkan kita tahu Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha tahu dan juga Dia mampu untuk menyelesaikan masalah. Dan kita tahu Tuhan itu sempurna, dan mana mungkin kan kita ada masalah kalau Tuhan itu wujud. Jadi itu ada persoalan. Sebelum itu saya akan menyatakan apa maksud itu masalah. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi bisa membuat kita jatuh atau bertumbuh, tergantung dari bagaimana cara kita menganggapinya. Jadi di sini dia highlight itu perkataan bertumbuh. Maksudnya masalah itu sama dengan bertumbuh. Apa maksudnya? Kita teruskan. Maksudnya adalah maksud Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup ini untuk menjadi salah satu kebaikan bagi kita. Jadi mari kita masuk kepada slide seterusnya. Apa itu kebaikan dari segala masalah yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-harian? Yang pertama, membangun iman kita. Masalah ini boleh membangunkan iman kita. Bagaimana? Sini dikatakan, ada kalanya masalah yang kita hadapi Tuhan izinkan untuk membangun iman kita kepadanya dan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia, yaitu Tuhan. Jadi ini memberi kita satu kesadaran di mana Tuhan mengizinkan masalah berlaku sebab Dia mau kita sebagai manusia sadar bahwa kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan sentiasa. Jadi masalah bisa menjadi suatu cara yang Tuhan pakai untuk merubah pilihan kita. Apa-apa pilihan kita yang telah kita lakukan sebelum ini, yaitu masalah yang kita hadapi sebelum ini, menjadikan satu pengajaran bagi kita untuk sentiasa berhati-hati dan sedikit sebanyak dapat merubah cara kita memilih pilihan kita. Oke, di sini dia ada tulis saat kita merasa diri kita kuat, kita selalu merasakan seperti itu kan, Tuhan tidak dapat berkarya dalam diri kita. Bagaimana kita dapat dibentuk oleh Tuhan apabila kita sentiasa
memikirkan bahwa kita lebih kuat dan kita tidak perlukan siapa-siapa dalam hidup kita. Jadi di sana Tuhan izinkan masalah berlaku supaya Tuhan dapat menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan itu adalah satu perkara yang sangat baik. Oke, di sini saya akan ceritakan. Di sini ada cerita, satu cerita yang berlaku oleh seorang yang bernama Dwi Krismawan. Saya percaya dia merupakan orang Indonesia, karena dia dilahirkan di Malang pada 21 Oktober 1973. Jadi beliau mempunyai satu cita-cita untuk menjadi seorang pilot, pengemudi apa yang kita panggil aeroplane lah, kapal terbang. Jadi pada tanggal 28 Januari 1997 dia mengalami satu kecelakaan, satu accident, di mana dia dihadapi satu masalah di mana dia accident time dia berada di dalam kapal terbang. Dia hancur dan terbakar. Jadi kulit dia semua terbakar 50%. Di sini dia katakan hasil daripada kecelakaan tersebut menyebabkan 50% daripada tubuhnya terbakar. Yalah kan, kalau kapal terbang meletup ataupun terhempas begitu, mesti ada kebakaran begitu. Jadi tubuh dia pun terkena ketika dalam kapal terbang tersebut. Kemudian impian menjadi pilot beliau musnah, sebab dia rasa dia tidak layak sudah. Dia banyak kekurangan dari segi sakit dia. Yalah kan, tubuh badan tidak sehat sudah. Jadi menjadi pilot itu chance untuk menjadi pilot adalah sangat kurang. Jadi dia pun depresi, dan cita-cita dia pun dia tidak merasakan dia dapat melakukannya, tidak dapat capai. Oke, dalam keadaan terpuruk dia berusaha menggapai kembali impian dia. Dia berusaha dari menjadi penternak ayam, tenaga marketing, sampai menjadi karyawan dilakoninya. Kini kisah hidupnya sudah diangkat menjadi film dengan judul Bawa Aku Terbang, menjadi satu inspirasi bagi banyak orang. Jadi dia walaupun dia macam tuh, dia telah mengikuti banyak aktiviti seperti dia menternak ayam. Di sini dikatakan menjadi tenaga marketing, dia bekerja sebagai tenaga marketing, dan juga dia menjadi seorang pelakon dalam satu film yang bernama Bawa Aku Terbang. Dan film tersebut telah menjadi satu film yang memberi inspirasi kepada banyak orang. Impiannya untuk menjadi seorang pilot tercapai sudah. Sebagai seorang motivator speaker, orang yang orang panggil motivator speaker itu adalah ahli motivasi, gitu, yang bercakap-cakap sebagai motivator. Untuk menjadi seorang dia bisa membawa banyak orang yang putus asa dan hilang pengharapan menjadi orang yang berpengharapan. Jadi walaupun dia punya physical itu semua sudah banyak kekurangan, dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha untuk menggapai cita-cita dia. Dia melakukan berbagai perkara, dan kini dia menjadi seorang
seorang motivator, tukang motivasi, orang yang memberi motivasi kepada orang-orang yang putus asa dan hilang pengharapan. Dan dia pun dalam setiap sesi motivasi yang dia lakukan, dia akan menceritakan bagaimana kehidupan dia mengharungi kehidupan dia, sehinggalah dia masih kuat dan masih boleh memberi motivasi kepada orang. Jadi itu yang dilakukan oleh Dwi Karisma. Jadi bagi Dwi Karisma, masalah berubah menjadi berkat, katanya. Next slide. Di sini kita mempunyai satu ayat Alkitab. Kita boleh buka dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Saya baca, "Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kita boleh lihat tulisan yang berwarna merah itu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Satu ayat Alkitab yang sangat menguatkan bagi mereka yang merasa diri mereka tidak layak untuk berbuat apa-apa. Maksudnya tidak mempunyai pengharapan. Oke, kemudian masalah berlaku adalah untuk menguji kita. Bagaimana? Hidup itu bagaikan teh celup. Jika ingin tahu apa yang ada di dalamnya, celupkan saja ke dalam air panas. Jadi kalau kamu pernah nampak orang minum teh ada bag teh kan, kalau kita celup di dalam air yang panas, dia akan merubah warna air tersebut dari air jernih menjadi sedikit kecoklatan, ikut perisa apa yang ada pada bag teh tersebut. Jadi kadang Tuhan ingin menguji kesetiaan kita melalui air panas masalah yang kita hadapi. Jadi Tuhan mau tengok kita punya kesetiaan melalui masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Sama ada itu kecil atau besar, sudah pasti masalah yang kecil juga mampu memberi kita kesadaran, memberi kita adalah satu ujian Tuhan untuk menunjukkan sama ada kita setia atau tidak pada Tuhan. Dalam gambar ini, apa yang kita boleh lihat dalam gambar ini? Emas menjadi murni dengan cara dipanaskan dalam api. Kalau kita mau buat emas, kita perlu panaskan dahulu emas tersebut di dalam api untuk membentuk emas, bar emas, kan? Dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Di sini sudah diperlihatkan bahwa apa yang kita perlu lakukan apabila kita diuji dengan masalah. Oke. Slide seterusnya, mengapa masalah ini berlaku? Kenapa Tuhan izinkan masalah ini berlaku? Yang ketiga adalah untuk mengoreksi kita. Mengoreksi kita. Maksudnya untuk memperbetulkan kita. Jadi Tuhan
akan turunkan masalah kepada kehidupan kita supaya kita dapat diubah, diolah seperti emas tadi kan. Kalau kita dipanaskan, maksud saya apabila emas itu dipanaskan, kita boleh bentukkan emas tersebut. Jadi di sana Tuhan ingin mengoreksikan apa-apa yang apa-apa kelemahan kita. Tuhan bagi masalah, Tuhan panaskan kita melalui masalah untuk membentuk kita, untuk memperbetulkan kehidupan kita dan pemilihan cara kita berpikir, cara kita memilih suatu perkara tersebut. Jadi Tuhan adakan masalah tersebut untuk mengoreksikan, untuk membetulkan diri kita. Dalam Mazmur 119 ayat 71, sini dia tulis, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Itu adalah salah satu ayat yang sangat jelas bahwa apabila kita ditindas dengan masalah, di sanalah kita belajar bagaimana untuk memperbaiki diri dan melihat ketetapan-ketetapan Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat merupakan sebab kenapa Tuhan memberikan masalah kepada kita adalah, maksud saya yang keempat, Tuhan mengizinkan masalah berlaku kepada kita adalah untuk melindungi kita sendiri, melindungi kita semua. Di sini ditulis terhindar dari bahaya. Mari kita lihat uraian dia ada dalam Kejadian 50 ayat 20 di sini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan diri kita sendiri juga. Di sini dalam gambar tersebut kita dapat lihat itu adalah cerita tentang Yusuf yang dijual ke Mesir kan. Abang-abang dia menjual dia pada orang Mesir, dan dalam gambar ini kita ceritakan kembali cerita tentang Yusuf. Jadi abang-abang Yusuf sangat iri hati kepada Yusuf karena Yusuf dicintai, sangat disayangi oleh bapak dia, sehingga kan abang-abang dia merasa iri hati. Dia tidak senang melihat Yusuf diagung-agungkan, disayangi lebih daripada abang-abang mereka. Jadi apa yang abang-abang mereka lakukan adalah dorang membuang si Yusuf dalam satu perigi jauh daripada ayah si Yusuf. Jadi kejadian tersebut tidak dilihat oleh ayah si Yusuf. Oleh itu mereka melakukan tersebut dengan bertujuan untuk menyiksa adik dia dan menjual Yusuf kepada orang Mesir. Jadi ini merupakan satu masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Selain daripada itu, Yusuf juga mempunyai banyak masalah ketika dia sudah datang di Mesir, dan dia datang ke Mesir. Setelah itu Yusuf diberi pangkat oleh orang di sana, dan ketika dia mempunyai pangkat pun dia mempunyai masalah juga. Dimana di sini dalam gambar kita melihat cerita tentang istri Potifar, istri majikan si Yusuf ini coba untuk menggoda dia. Jadi di sana timbullah masalah si Yusuf juga kan. Dia
tindas dengan masalah demi masalah. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Tidak memberikan apa istri majikannya mahukan. Jadi hasil daripada penolakan yang dilakukan tersebut, si Yusuf dibuang ke penjara karena istri majikan dia memberitahukan hal yang tidak sepatutnya, sehingga kan si Yusuf pun dibuang ke penjara. Jadi ketika di penjara, si Yusuf bercerita dengan rekan-rekan dia, dan dengan itu di sanalah bermulanya misi dia sebagai seorang yang boleh membacakan mimpi-mimpi digunakan talenta dia untuk membaca mimpi itu digunakan oleh Firaun, dan setelah itu Firaun pun mengangkat dia sebagai seorang yang berjawatan tinggi di Mesir. Jadi dia menjadi seorang yang di dalam cerita seterusnya, si Yusuf setelah diangkat menjadi jawatan tertinggi, dia melakukan yang terbaik. Dan semua perkara ini berlaku karena Tuhan yang izinkan. Semua masalah Yusuf, dari dia kena buang, keperigi, iri hati yang ditunjukkan oleh para abang-abang dia, kemudian masalah yang ditimpanya sehingga kan dia dibuang ke penjara. Dan setelah daripada semua masalah-masalah tersebut, Tuhan berikan satu berkat di mana dia telah mendapatkan jawatan tinggi di Mesir. Jadi itu adalah satu berkat. Saya merasakan bahwa segala masalah-masalah yang telah berlaku di masa lalu akan membuahkan satu berkat yang baik pada masa hadapan. Oke, seterusnya ada lagi. Masalah diizinkan berlaku oleh Tuhan adalah untuk menyempurnakan kita, balik kepada cara kita membuat emas tersebut, dengan cara memanaskan emas tersebut. Kita sedang menyempurnakan emas tersebut. Jadi masalah itu dapat menyempurnakan kita, dapat membentuk kita, dan Tuhan lebih memerhatikan karakter kita daripada kenyamanan kita. Jadi daripada segala masalah yang kita perolehi, hadapi sebelum ini, merupakan salah satu cara untuk Tuhan melihat karakter. Sini dalam Roma 53, Roma 5 ayat 3 hingga 4. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Di sini sangat jelas. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Kita boleh baca berulang-ulang kali, kita juga akan paham di mana masalah itu menyempurnakan kita, membentuk kita. Di sini dia cakap menimbulkan tahan uji. Jadi apabila kita sudah menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, itu akan membina tahan uji kita, dimana apabila kita menghadapi ujian yang besar suatu ketika nanti, kita akan
kita tidak akan rasa takut karena kita sudah diuji oleh Tuhan dan kita sudah menghadapi berbagai masalah, dan kita dapat masih berdiri pada saat ini dan masih hidup, masih diberkati dengan kehidupan. Oleh itu kita tahan uji, oleh itu kita akan sentiasa dapat menghadapi apa-apa masalah apabila kita sentiasa bersandar kepada Tuhan. Itu adalah satu pengharapan. Kita dapat lihat apa dalam gambar tersebut. Kita boleh melihat helang kan. Oke. Agak-agak apa hadiah yang terbesar? Apa yang Bapak helang dapat berikan kepada anak-anak dia? Di sini, hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk elang, yaitu bapak dia, kepada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi, bukan ramuan hangat di malam-malam yang dingin, bukan. Apa? Ketika mereka melemparkan anak-anak itu dari tebing yang sangat tinggi, detik pertama anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan, menjerit ketakutan, mati laku, katakan. Saat kemudian bukan kematian yang anak elang itu terima, namun kesejatian diri kepada elang, yaitu terbang. Oke. Maksudnya kan anak elang itu kan anak helang tersebut kan masih kecil. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak dia adalah memberi satu perbuatan di mana dia akan melemparkan, dia akan buang anak dia, angkat anak dia pergi sana tempat tinggi, maksudnya terbang sana tinggi. Lepas itu dia akan lepaskan anak mereka. Dia akan lepaskan anak helang tersebut. Dan sudah pastinya anak tersebut akan mempunyai perasaan takut, mempunyai perasaan marah. Kenapa bapak saya buat macam ini? Kenapa bapak saya sanggup buang saya dari tempat tinggi? Saya kan masih kecil, gitu kan? Tapi segala daripada dibalik semua itu ada maksud dia. Maksudnya bapak helang itu mau anaknya untuk mempunyai kesejahteraan diri. Maksudnya dia mau mengajar anak dia untuk terbang. Macam mana mau ajar anak tersebut terbang kalau tidak melakukan perkara-perkara seperti ini? Terutamanya mereka merupakan burung dan mereka tidak boleh bercakapkan. Jadi dengan cara ini bapak burung helang itu dapat mengajar anak dia untuk terbang, untuk belajar terbang sendirinya. Walaupun mungkin kita akan melihat benda itu merupakan satu yang keterlaluan, namun itulah yang dilakukan oleh bapak helang untuk mengajar anak-anak dia. Sama juga seperti kita semua orang. Kita sebagai manusia, Tuhan memberikan masalah tersebut untuk memberi kita peluang untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, memberi peluang kita untuk belajar bagaimana untuk handle masalah, untuk mengharungi masalah, tapi tetap berprinsipkan kepada Tuhan lah, bersandar kepada Tuhan. Jadi semua hal-hal ini kita tidak boleh mempersoalkan kenapa Tuhan bagi masalah ini kepada kita. Kita harus sentiasa berpikiran positif. Saya sebagai pelajar yang belajar jauh dari keluarga pun mempunyai banyak masalah, dan saya sejujurnya saya melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya yang berada jauh dari keluarga, membuat keputusan sendiri, dan saya harus menerima resiko apa yang saya pilih. Jadi, tapi saya percaya apa yang saya pilih itu, apa yang saya anggap beresiko itu
saya akan sentiasa berbalik kepada apa yang saya belajar sebelum ini, sebelum saya keluar jauh dari keluarga. Jadi contoh masalah yang saya hadapi adalah lambat bangun pergi gereja begitu. Tapi saya coba untuk sentiasa mengingatkan diri bahwa saya sebagai seorang Adventist, saya sebagai seorang anak Tuhan harus menunaikan kewajiban saya sebagai seorang Kristen untuk sentiasa memberikan yang terbaik untuk menunjukkan kekristenan dalam kehidupan saya yang berada jauh dari keluarga. Jadi itu adalah salah satu masalah yang saya selalu hadapi apabila jauh daripada keluarga. Next slide. Jika Anda menghadapi masalah, satu dicakap, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan sesekali menyalahkan Tuhan. Karena apa? Sebab semua ini adalah untuk kebaikan diri kita. Boleh saja Tuhan tidak mengendahkan kita sebagai manusia. Boleh aja Tuhan biar saja kita buatlah apa yang kamu mau buat. Boleh aja dia buat macam tuh. Tapi Tuhan tidak melakukan tersebut. Tuhan sentiasa ada maksud dari segala sesuatu yang berlaku. Orang bilang ada hikmah sebaliknya, kan? Kedua di sini, jika Anda menghadapi masalah, ingatlah, penderitaan itu ringan karena Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Sangat jelas di sana. Kita tidak cukup lemah untuk menghadapi semua masalah, semua ujian yang ada. Kita juga tidak sekuat mana apabila kita tidak bersandar kepada Tuhan. Jadi sentiasalah bersandar kepada Tuhan apabila kita menghadapi masalah, dan juga bukan ketika kita menghadapi masalah saja kita harus bersandar kepada Tuhan, namun kita selalulah bersyukur kepada Tuhan sebab kita telah baik-baik saja sepanjang hari-hari yang lalu, hari yang sekarang, dan akan datang nanti. Kita harus selalu bersyukur. Yaitu apabila kita bermasalah ataupun tidak bermasalah, kita mesti selalu ingat Tuhan. Kemudian nomor 3, jangan memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Nomor 4, jika Anda menghadapi ujian, bermaksud Anda dan bukan umat yang biasa-biasa saja, tetapi Anda seorang yang dipersiapkan menjadi umat-umat yang khusus. Jadi ingatlah bahwa apabila kita sudah melalui banyak masalah dan kita tetap berdiri sehat sehinggalah pada saat ini, ketahuilah bahwa kita semua bukan umat-umat biasa, melainkan kita merupakan umat-umat yang khusus, umat-umat yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Di sini dalam gambar-gambar ini menunjukkan tentara-tentara kan. Nah, apabila seseorang itu masuk ke dalam tentara ataupun polis, mereka akan mengharungi banyak ujian khusus untuk memperlihatkan kejatian diri dan juga kekuatan diri kita untuk mengharungi segala ujian-ujian yang dilakukan dalam kursus-kursus yang mereka ikutlah. Jadi mesti ada ujian. Daripada ujian ini kita boleh lihat sejauh mana kita boleh pergi. Dan adik lelaki saya, si Nabol, baru saja siap
melaksanakan ujian-ujian khusus untuk menjadi polis. Jadi saya belum lagi tahu apa-apa, yang saya belum lagi dapat berkesempatan untuk bercakap tentang apa yang dia lakukan ketika dia berada di camp yang dia ikuti itu. Tapi saya tahu, saya ada juga nampak dia punya video-video yang macam jogging setiap hari begitu. Ada ujian-ujian yang dilakukan untuk mempersiapkan diri. Saya rasa itu adalah satu persiapan diri untuk ke level yang seterusnya. Jadi semua perkara yang dilakukan oleh mereka itu merupakan ujian untuk persiapan diri. Jadi umat Tuhan yang khusus adalah umat Tuhan yang tahan uji. Last ayat yang saya mau kongsikan adalah dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas sekali, semua ayat-ayat yang saya sudah kongsikan sebentar tadi itu sangat jelas menunjukkan bahwa apabila kita dicobai, apabila kita menempuhi masalah-masalah kehidupan kita sehari-harian, Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar. Jangan pernah pikir masalah yang terbesar dalam kehidupan, mungkin kamu sedang bergumul dalam satu masalah yang besar dan kamu merasakan tidak jalan keluar dan tidak pengharapan untuk masalah tersebut diselesaikan. Tapi percayalah, mesti ada jalan. Sebab Tuhan akan sentiasa berjalan di samping kita. Dan apa yang harus kita lakukan adalah hanya untuk bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan keberadaan Tuhan di sisi kita. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari Sabat ini. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai manusia yang akan sentiasa menghadapi pelbagai masalah, saya mohon dan saya berharap, saya akan mendoakan semua kita untuk baik-baik saja, untuk mengharungi halangan-halangan yang ada ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Sebab dunia ini sudah berdosa dan ya, kita mau tidak mau harus menghadapi perkara tersebut. Dan kita harus tahu pengharapan itu pasti ada, dan semua itu kita dapat daripada Tuhan, hanya daripada Tuhan. Jadi semoga apa yang saya kongsikan sebentar tadi itu dapat menjadi jadi satu hal yang boleh kita terapkan dalam kehidupan. Semoga Tuhan memberkati dan terima kasih. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan saya berdoa. Allah Bapa kami bertakhta dan kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati hamba-Mu yang memberikan perkongsian sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan itu menjadi satu yang baik kepada orang-orang yang mendengar, ya Tuhan. Berkatilah semua orang, berkatilah mereka sepanjang hari ini Tuhan, dan semoga kami akan tetap teguh di dalam nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau mengampuni segala dosa-dosa kami semua, dan kami percaya Tuhan akan sentiasa berada di samping kami, dan kami memohon pengampunan apabila kami selalu menjauhkan diri, karena kami sebagai manusia kami sangat berdosa, dan kami mohon supaya Tuhan akan sentiasa menurunkan Roh Kudus untuk sentiasa berbisik kepada kami, untuk sentiasa merindukan
keberadaan Tuhan di samping kami. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau mendengar doa kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Thank you and have a blessed Sabbath.